dengan keramahan dan kesabarannya. Sejak itu dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya di sana? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya yang mendengarkan channel ini Allah memberikan kemudahan di setiap urusannya, banyak rezekinya, dan tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kesempatan. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan cerita inspiratif Islami ya sahabat-sahabatku semuanya, yang judulnya adalah kisah sang kakek dan pencuri pepaya. Nah, kisah inspiratif Islam ini bercerita tentang kehidupan seorang kakek ya, yang hidup sederhana dan menjadi warga desa yang sederhana. Suatu hari ia menemukan pohon pepaya yang sedang berbuah di depan rumahnya, tetapi hanya beberapa buah yang siap untuk dipanen. Nah, keesokan harinya ketika dia mencoba memetik buah pepaya tersebut, dia menemukan bahwa seseorang telah mencuri buah tersebut ya. Jadi ketika si kakek itu mau memetik buah pepaya, tetapi pepaya yang matangnya sudah ada yang memetik, yaitu pencuri ya tentunya. Nah, sang kakek tampak depresi tentunya ya, kecewa karena pepaya yang dia akan panen itu sudah tidak ada di tempat atau di pohonnya ya. Dan karena pepaya tersebut dan isinya sedih dan terkejut karena hal tersebut, jadi ketika mau dipetik atau dipanen, pepayanya sudah tidak ada, sudah dicuri oleh pencuri. Tapi rupanya lelaki tua itu bertanya-tanya ya, betapa sulitnya bagi orang yang mencurinya. Dia harus bersembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan, dan harus berjuang memanjat dalam kegelapan untuk mengambilnya ya. Keesokan harinya lelaki tua itu dengan sengaja meminjam tangga dan meletakkannya di bawah pohon untuk berjaga-jaga jika pencuri itu kembali. Tetapi keesokan harinya kakek justru masih menemukan buah pepaya di sana ya, jadi di pohonnya gitu masih ada ternyata ya. Nah, tangga tidak bergerak sedikit pun ya, dan kakek mencoba bersabar dan ingin pencuri itu kembali lagi seperti malam itu. Tapi keesokan harinya buah pepaya masih ada. Pada sore hari seseorang mengunjungi rumah kakek dan dia memiliki beberapa pepaya besar di tangannya. Ia adalah seorang pemuda yang belum pernah terlihat sebelumnya oleh si kakek tersebut. Sederhananya, setelah percakapan yang panjang dan ketika pemuda itu hendak berpamitan, pemuda itu menyesal dan mengaku telah mencuri pepaya si kakek tersebut. Sebenarnya saya ingin mendapatkan sisa buah pepaya pada malam berikutnya, kata si pemuda tersebut ya, yang memetik atau mencuri pepaya si kakek tersebut. Tetapi ketika saya melihat tangga ya, kata si pencuri tersebut, saya melihat bahwa saya terkesan dengan kebaikan pemilik pohon tersebut, yaitu si kakek ya, dengan keramahan dan kesabarannya. Sejak itu dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi, tetapi dia mengembalikan pepaya kakeknya
untuk menebusnya dan membeli pepaya sendiri di pasar. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi antara si pencuri dan yang mempunyai barang curian atau pepaya tadi, si kakek, ternyata kakek tersebut punya hati nurani yang besar sekali dan kesabaran yang besar sekali dan pemaaf tentunya. Nah, kita ambil hikmahnya ya sahabat-sahabatku semuanya. Ternyata kejahatan seseorang itu tidak harus kita hakimi dengan kejahatan lagi, tetapi jika kejahatan seseorang ya dibalas dengan kebaikan, niscaya orang itu bisa menjadi insaf ya, jadi terenyuh hatinya untuk tidak mencuri lagi dan tidak mengulangi hal yang sama ya tentunya. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi walaupun si kakek itu merasa terdolimi, depresi dengan kehilangan sesuatu, yaitu pepaya yang akan dipetik yang di depan rumahnya itu, tetapi si pepaya tersebut sudah tidak ada karena dipetik oleh seorang pencuri. Dan selanjutnya si kakek tersebut memberikan tangga ya di dekat pohon tersebut untuk menyilahkan ya untuk pencuri kalau memang membutuhkan pepaya tersebut. Tetapi si pencuri tersebut terenyuh hatinya, sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tidak baik, dan dia terkesan dengan si pemilik pohon tersebut. Dia tidak pernah dalam artian pelit ya, silahkan saja kalau memang membutuhkan. Nah, dari kebaikan tersebut si pencuri tersebut menjadi sadar tidak akan mencuri lagi. Nah, sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, kita bisa memetik hikmah atau dibalik sebuah cerita tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya di kehidupan kita ketika kita menyikapi masalah yang mungkin tidak enak untuk dihadirkan atau dirasakan, tapi kita akan mengambil hikmah di balik sebuah cobaan atau ujian yang akan mengakibatkan kita menjadi hatinya penyabar, hatinya pemaaf, dan luaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspiratif untuk kita semuanya untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun tentunya, karena kebaikan itu, jika kita menanam kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan ketika kita menanam suatu keburukan, dan keburukan itu akan kembali juga kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.